Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Anindya Labuddin Sutisya Rahmat, nomor absen 6 dari kelas 10-3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Aulia Chandra, absen 27 dari 10-3. Jadi di sini kami akan mengulas tentang peta. Jadi apa itu peta? Peta adalah gambar atau lukisan pada kertas dan sebagainya yang menunjukkan tata letak tanah, sungai, rumah, gunung, dan sebagainya, atau representasi melalui gambar dari suatu daerah yang menyatakan sifat. Fungsi peta. Peta berfungsi untuk menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Berfungsi untuk memperlihatkan ukuran dan arah suatu tempat di permukaan bumi. Kemudian ada teknik proyeksi peta. Teknik proyeksi peta yang pertama adalah teknik proyeksi menurut bidang. Berdasarkan bidang, proyeksi terbagi atas 1. Proyeksi zenital atau azimutal, menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksi. Yang kedua ada proyeksi kerucut, menggunakan bidang kerucut sebagai proyeksinya. Dan yang ketiga ada proyeksi silinder atau silindrikal. Proyeksi ini menggunakan bidang silinder atau tabung sebagai bidang objeknya. Teknik proyeksi peta. Proyeksi modifikasi. Proyeksi modifikasi merupakan perubahan dari berbagai jenis bidang proyeksi. Proyeksi ini dikembangkan oleh ahli kartograf, masing-masing digunakan untuk menggambarkan wilayah tertentu. 1. Proyeksi Bone memiliki distorsi semakin besar pada wilayah yang semakin jauh dengan menerima tengah. 2. Proyeksi Mollwitz menggambarkan wilayah dan semakin mendekati kutub maka ukuran luasnya semakin kecil. Kemudian teknik proyeksi peta yang selanjutnya ada proyeksi sifat asli. Proyeksi menurut sifat asli yang dipertahankan disebut juga proyeksi geometris. Dalam proyeksi ini yang pertama ada proyeksi ekuidistan yang mempertahankan jarak sebenarnya. Kedua ada proyeksi konform mempertahankan bentuk permukaan bumi, dan yang terakhir ada proyeksi ekuivalen yang mempertahankan ketepatan luas daerah di permukaan bumi. Yang selanjutnya D. Berdasarkan kedudukan sumbu simetri. Menurut kedudukan sumbu simetri, proyeksi peta dibedakan menjadi 3. 1. Proyeksi normal, yaitu sumbu simetri pada proyeksi berimpit dengan sumbu bumi. 2. Proyeksi miring, yaitu sumbu simetri pada proyeksi membentuk sudut miring dengan sumbu bumi. 3. Proyeksi transversal, yaitu sumbu simetri pada proyeksi tegak lurus dengan sumbu bumi. Kemudian yang berikut ada komponen pada peta. Jadi komponen pada peta meliputi yang pertama ada judul. Judul itu mencerminkan peta yang akan ditampilkan. Misal judulnya peta Pulau Jawa, maka peta yang ditampilkan adalah peta Pulau Jawa. Kemudian ada skala. Skala adalah perbandingan antara jarak pada peta dan jarak pada sebenarnya. Kemudian ada garis lintang. Garis lintang adalah garis imajiner yang melintang terhadap sumbu dari barat ke timur. Lalu setelah garis lintang ada garis bujur. Garis bujur adalah garis imajiner yang membujur dari arah utara ke selatan. Yang selanjutnya peta insert. Peta insert adalah gambar peta yang tercantum di luar peta utama, tapi masih termasuk di dalam garis tepi peta. Simbol peta. Lalu legenda. Legenda adalah kumpulan keterangan tentang simbol-simbol yang ada pada suatu peta. Selanjutnya warna peta. Warna peta dalam peta juga terdapat komponen berupa informasi warna peta. Jadi itu presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah perkataan atau perbuatan. Sekian dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.